Alhamdulillah kita Allah Ibu-ibu, bapak-bapak, para dosen dan adik-adik mahasiswa, hari ini adalah satu hari yang cukup memberi makna bagi fakultas kita. Mengapa demikian? Karena hampir 1 tahun fakultas kita menjadi fakultas ilmu budaya. Pada tahun-tahun yang lalu tidak begitu serius di dalam mengenai peringatan Hari Bahasa Ibu. Sambil menunggu ini saya kalau berbicara tentang bahasa ibu, Pak Rektor punya konsep itu bahasa sekeselet, bahasa turunan. Tetapi menurut saya bahasa ibu saja. Ya. Tapi bahasa ibu ini dikembalikan kepada bahasa yang digunakan ketika anak itu diberi proses pembelajaran di lingkungan luar. Ya. Jadi bisa jadi nanti bahasa ibunya, saudara-saudara mengatakan saya di rumah biasa berbahasa Indonesia, artinya bahasa ibunya bahasa Indonesia. Saya di rumah berbahasa Inggris, artinya bahasa ibunya bahasa Inggris. Saya di rumah berbahasa Sunda, artinya bahasa ibunya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, Palembang dan sebagainya. Itu kenapa demikian? Karena negara kita demokratis. Ya, silakan memilih bahasa apapun. Kalau dikatakan bahasa sekeselet, saya bukan mengatakan Pak Rektor, tetapi rasanya kalau tentang bahasa saya lebih tahu daripada Pak Rektor. Ya. Saya orang yang dikatakan dari mulai S1 sampai dengan doktor di bahasa Sunda. Artinya lebih mendalami tentang bahasa Sunda. Kalau dengan bahasa sekeselet, saya agak khawatir anak-anak kita ini tidak berkembang dari proses pembelajaran. Ya, karena nanti kita harus kembali pada bahasa, harus selalu bahasa daerah. Padahal di bahasa kita, ketika mengenal awal saja sudah 2 bahasa. Ya, ada bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kemudian kita mengenal bahasa Inggris. Minimal keturunan berikutnya itu adalah multi-language. Ya, jadi memiliki bahasa yang banyak, minimal 3 bahasa. Nah, proses berikutnya umpamanya kita harus memelihara bahasa daerah. Ya. Nah, proses di dalam kebudayaan, ya, bahasa daerah itu adalah bahasa yang masuk pada budaya konservasi. Konservasi ini, pemeliharaan kelestarian ini ada di wilayah kebijakan pemerintah. Ya, harus dibantu. Tetapi kita sebagai masyarakat pengguna bahasanya harus menggunakan bahasa. Jadi saya lebih setuju bahasa. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan berbicara 2 bahasa, ya, dan 2 aksara. Bahasa ibu bersema, gitu ya, bersema, di Sunda bersema, ya. Dan bahasa ibu bahasa Sunda. Aksaranya pun aksara Sunda dan aksara bersema. Aksara Sunda biasa dinamai dengan aksara Sunda Agama, ya. Dan bahasa bersema, aksara bersema berusaha kata Pak Sugiono, aksara disebut kegele. Nah, jadi kita percaya yang satu A, yang satu E. Harus kalau orang Melayu banyak-banyak dalam sini. Ya. Nah, kita dengar dulu Pak Sugiono memaparkan tentang dua aksara dan bahasa Besena, kemudian itu berarti dengan betul anak bahasa tentang harus 15 menit ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pertama, sebelum memulai ini saya ingin memperkenalkan bahasa Besema. Bahasa Besema itu adalah, ini bukan Basma, ya. Besema. Nah, itu
salah satu daerah di Sumatera Selatan. Nah itu kalau kita lihat sejarahnya, kenapa nama Besemah? Besemah itu awal ber, ya. Semah itu adalah ikan yang bernama ikan semah. Banyak terdapat di mana-mana ikan semah, ya. Nah pada saat itu para nenek moyang ketika mereka tinggal di sana di daerah yang belum punya nama, kemudian terlontarlah ketika bertemu dengan secara tidak sengaja istri raja, katakanlah begitu, mereka istri raja menangkap seekor ikan tanpa sengaja, kemudian sang suami kaget, ya, oh itu semah, ya, lalu muncullah istilah Besemah untuk menamakan daerah tempat tersebut. Dan akhirnya menjadi suatu suku, kemudian dengan punya bahasa yang tersendiri. Bahasa Besemah ini secara dilihatnya jangan melihat dari secara geografis, karena Besemah bahasanya atau budaya ini tersebar di salah satu Sumatera Selatan, itu utamanya di Kabupaten Mahat, ya. Tetapi kemudian terdapat juga di daerah lain, yaitu seperti di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu sudah berbeda. Jadi antara Lahat dengan salah satu misalnya daerah dan namanya di situ adalah Kedua, ya, itu diantarai oleh bahasa yang berbeda. Jadi katakanlah Lahat dengan Kedua itu terpisah jauh, beda provinsi, ya, beda kabupaten, tentu saja, kemudian diantarai oleh bahasa yang sangat berbeda. Kemudian terdapat juga di Provinsi Lampung, jadi tersebar, ya, bahasa tersebut. Nah kalau kita lihat secara geografis maka tidaklah tepat, karena di salah satu daerah, salah satu kabupaten seperti itu, terutama misalnya di Lampung, itu ada bahasa Lampung, tetapi bahasa Besemah nyelip di antara bahasa Lampung yang ada di sana. Ciri khas dari bahasa Besemah ini adalah vokal E, ya, vokal E. Dia tidak terdapat vokal E dan O, jadi hanya E, ya, A, I, U. Oleh karena itu kalau dalam Sunda itu dikenal dengan Afrika, nah kalau di Besemah itu Ge, Ge. Jadi kebanyakan, ya, vokalnya itu berakhir dengan E. Oke. Ya ini kesalahan teknis, jadi belum bisa diperlihatkan. Nah, tentang aksara ini sendiri, ya, jadi bahasa Besemah punya aksara tersendiri, ya, yang disebut dengan Ge, dengan istilah demikian, tetapi di sana lebih sering disebut dengan huruf ulu, ya, urut ulu. Mengapa demikian? Karena salah satu cirinya juga dalam bahasa Besemah itu tidak ada bunyi hak di depan, maka huruf menjadi huruf, tidak ada f, jadi huruf menjadi huruf, ya. Lalu ulu, mengapa dikatakan ulu? Karena ulu itu untuk mengatakan ulu, ya, atau daerah kampung, ya. Nah, tetapi dengan istilah lain disebut juga dengan huruf rincung. Rincung itu artinya merencong. Jadi hurufnya itu kebanyakan miring, miringnya itu ke kanan.
Ya, ini aksara bahasa Kusuma itu bisa dilihat kegene. Mengapa dikatakan kegene? Karena aksara pertama, kedua, ketiganya itu kegene, sedangkan Sunda adalah kagana, gitu ya. Oke. Nah, ini ya saya ambil dari buku yang saya buat untuk pelajaran memulai lagi dengan penulisan huruf-huruf ini, yang mana buku ini digunakan di sekolah-sekolah di daerah ya di daerah Kabupaten Ahad, Pagalang khususnya. Jamun aksara, jadi nama aksara ini, nah ini saya katakan bisa disebut huruf kudu, kemudian ada huruf kudu, ya. Oke. Nah, kemudian setelah saya pelajari aksara ini, ternyata ya karena kekhasannya tadi, pertama dia tidak ada bunyi e, o dan seterusnya, ya. Maka saya menciptakan, menambahkan untuk vokalisasinya dengan e dan o. Ya, mengapa? Karena ternyata sekarang ini kalau kita tidak menggunakan e dan o jadi agak susah. Nah, orang-orang tua ya untuk mengatakan ekonomi, mereka mengatakan ikonomi. Ya. Nah, sedangkan anak-anak yang sekolah sekarang mereka tidak mengatakan ekonomi lagi, tetapi ekonomi. Ya, jadi sudah ada o, sudah ada e. Kemudian lalu saya berinovasi menambahkan ya beberapa aksara di sini seperti she, ya, she, ce dan sebagainya. Mengapa? Karena dengan adanya penambahan ini, kata-kata yang berasal dari bahasa lain itu bisa ditulis dengan aksara bahasa Kusuma ini. Ya, oke, kita lihat. Ini untuk suatu contoh ini ke, ya, oke. Nah, aksara ini rata-rata sama dengan bahasa yang lain, saya kira begitu juga. Ada? Oke. Oke, ini untuk aksara yang pertama, huruf yang pertama ke. Jadi bentuknya seperti F, tapi miring, ya. Itu kalau aslinya itu sangat miring, mungkin pemiringannya itu lebih mungkin 60 derajatan, ya. Nah, ketika tidak diberi tanda apa-apa, itu kita namakan ke. Nah, tetapi ketika diberi tanda, ya, tanda miring di atas itu, maka ini akan menjadi kaf. Ya. Nah, tanda-tanda ini aslinya adalah berupa titik 2, titik 1 dan sebagainya. Kemudian titik tersebut ternyata misalnya dia ditempatkan di titik 2 di sebelah atas, sebelah kiri. Jadi kira-kira di sini. Nah, itu ternyata sangat menyulitkan ketika itu kita berhadapan dengan seperti komputer dan sebagainya. Apalagi ya kalau kita mau mengaktualisasikannya dalam bentuk penulisan ini dalam cetak, karena dia mempunyai kotak tersendiri, tempat tersendiri. Oleh karena itu saya berinovasi juga mengubah tanda-tanda bacanya. Ya, tadinya titik 2 saya ubah menjadi garis miring, ya, ke kiri untuk K. Kemudian ketika garis miring ke bawah, maka dia akan menjadi I, ya, dan selanjutnya, ya, itu untuk menandakan itu ku, ya. Nah, kemudian ini yang inovasi saya katakan tadi jadi K, ya. Kemudian kalau dia garis, ya, minus di bawah itu ko. Nah, kalau tidak tanda bulat di atas itu ya untuk istilahnya bunuh,
Munut itu untuk huruf mati, kalau boleh dikatakan begitu ya. Kalau misalnya anak, gitu ya, dia harus menggunakan tanda. Nah, kemudian diptong juga diberi tanda tersendiri, ya, itu kai, ya. Kemudian kau, q, kemudian u. Jadi banyak sekali diptongnya di dalam bahasa Kesema itu. Kui, kan. Nah, jadi ini yang berbeda. Jadi ada bunyi untuk dia an, ya, kemudian gitu ya. Nah, kemudian a. Nah, tapi tidak ada ya, tidak ada Mengapa? Karena tidak ada juga kata-kata dalam bahasa Kesema itu yang berakhir dengan ya, atau ya. Kalau itu ada kata itu pasti ada tanda, ya, di dalam bahasa ini, tanda-tanda bacanya. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya, ya. Dengan ini kita lihat, ini k yang diberi tanda di atas menjadi k, kemudian ini untuk yang diberi tanda garis miring di bawah ini untuk kami, ya. Kemudian ini untuk ya, yang dengan tandanya sama dengan k di atas menjadi ma. Kemudian, nah, ini dia punya tanda sendiri untuk k yang ini k, ya, tetapi ini untuk han. Jadi sehingga kami makan bisa ditulis dengan huruf yang seperti ini. Nah, misalnya kalau kita ingin menulis anak tikus, ini untuk a, ya. Awalnya ini saya katakan tadi inovasi saya untuk bunyi ini karena apa? Ada yang saya tidak mengerti, ya, di dalam aksara itu untuk mati, tanda-tanda mati menggunakan, ya, di sini disebut dengan hok seperti yang ini, ya, tandanya di atas ini. Tetapi ini juga sekaligus nanti dia akan menjadi vokal apabila seperti ini, ya. Dia misalnya ini akan ditempatkan ke sini, kemudian ditandai garis miring ke atas, itu menjadi a. Nah, ini tidak logis, ya, menurut ilmu linguistik kita, ya, tidak logis. Kenapa? Karena dia sebagai tanda vokal juga sebagai tanda mati, ya. Oleh karena itu, jadi untuk vokal ini saya ambil tetap ini, saya menambahkan khusus untuk ini mirip dengan bahasa Arab, yaitu alif, ya. Jadi untuk a, nah, di tak ini ke mati di maka anak, ya. Kemudian pi, ya, kita buat t begini, ya. Kemudian lalu tadi ku saya katakan bentuknya adalah, ya, garis tegak ke atas. Nah, kemudian s di depan maka harus tanda munut juga, tanda mati juga. Jadi ini untuk anak tikus. Kemudian, nah, ini bahasa asing. Kalau dulu, ya, orang-orang tua katakanlah untuk mengatakan syarifah itu mereka tidak bisa, tidak bisa syarif, tidak bisa karena tidak ada juga ya. Mereka mengatakan syarifah, ya, sah saja, ya. Nah, jadi dengan demikian saya buat, ya, untuk yang baru, ya. Kemudian ini menjadi syarifah, nya juga, ya, inovasi saya penambahan supaya bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa lain itu bisa ditulis dengan huruf Kesema ini. Jadi tidak kesulitan lagi, ya. Saya punya alasan kenapa? Karena ada salah satu mahasiswa kita yang pernah, mahasiswa asing dari China, dari Sisu, dulu datang ke sini, namanya Shen Qi Q. Ya, ketika itu saya katakan Shen Qi, dia tidak menoleh, ya, tidak menoleh. Kenapa? Dia tidak mengerti karena berbeda. Tetapi ketika Shen Qi
Dia baru tahu, Bapak mau manggil saya? Iya, saya katakan. Ketika saya mengatakan sen ini, tak mengerti dia, ya, dia tidak menolak. Itu bukan nama saya, ya. Dan itu berbeda maknanya. Nah, jadi dengan demikian, dengan menyerap aksara apa? Dengan menyerap dari bangsa-bangsa yang lain, dengan aksara yang saya tambahkan, kita bisa tulis dengan aksara bersama ini. Saya kira begitu, Pak Guru. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarno sudah menggunakan seluruh waktu yang diberikan, ya, seperti nanti baru 10 menit sudah selesai. Ya. Ini menarik sekali bahasa aksara bersumber. Menarik sekali. Nanti ada pembahasan berikutnya yang lebih tajam, lebih menarik, melalui tanya jawab juga bisa kita lebih perdalam. Perbedaan aksara bersumber dengan aksara terdengar sama aksara kata, ya. Nanti kita bahas. Kalau kan mau langsung berbicara, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak-bapak, ibu dosen yang saya hormati, para mahasiswa di semua prodi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya yang saya banggakan. Terima kasih kepada kakakku Bapak Rektor Abdul Jalil yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara pada girakan ini, bahwa ini sesi ini untuk sedikit menguraikan, ya, bercerita tentang topik aksara Sunda. Sambil menunggu sedang riset ke PowerPoint, izinkan saya, ya, membuka file perjalanan hidup saya selama ini. Saya masih ingat 20 tahun yang lalu, pada bulan Mars ini, bulan Mars itu, ya, Mars, simbol dewa perang. Di tempat ini aksara Sunda didiskusikan. Siapa yang melaksanakan pada saat itu? Panitianya, ketua panitianya saya masih ingat, almarhum Profesor E.B.S. Sadati, sekretarisnya Profesor Sobanak sekarang. Dan pada saat itu saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang aksara Sunda dengan Profesor Ayat, lalu Profesor Sari berbicara tentang aksara Tegon. Nah, jadi sejak persis bulan Maret ini saya masih ingat, ya, maka tahun 96 keluarlah SKP Berduni tentang aksara Sunda. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini pula mudah-mudahan, ya, kepada para pemangku fakultas khususnya, nanti aksara Sunda karena lahir di sini juga sesungguhnya yang selama ini memang sudah sebagaimana tadi Pak Guru sebutkan, boleh dikatakan termasuk aksara yang sudah cukup populer, bahkan sudah masuk dalam konsorsium Unicode di dunia. Jadi kami sekarang, ya, sedang merancang khusus aksara Sunda komputer yang bisa diketik, ya, versi Fakultas Ilmu Budaya Sarjana. Baiklah, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, ya, mohon, ya, kisah saya ini bisa disimak karena pada saat itu saya juga masih status susah membuka file.
Ya, sebentar. Nah, di sini saya sedikit ingin bicara menyampaikan mengenai kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan aksara. Ya. Ya, kayak anak dulu. Ya. Oke, saya di sini ya, ingin bicara dari seorang penggemar naskah. Karena di Fakultas Ilmu Budaya ada 3 bidang kajian utama sebelumnya semua prodi. Ada bidang kajian utama linguistik, sastra, dan filologi. Di sini saya ingin hadir sebagai seorang filolog. Nah, berbicara mengenai aksara, ya, ini pertama-tama saya ingin petakan dalam hubungannya dengan ya, tema memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, ya, begini ya, apa fungsi aksara? Ya, aksara biasanya muncul di materi, maka ya saya ambil contoh analogikan sebagai buku atau naskah. Ya. Maka naskah atau alat-alat tulis ada yang dari batu, yang permanen dari logam, dari aneka ragam dedaunan, dari aneka ragam kulit baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, tentu saja itulah bahan tulis. Maka keanekaragaman itu akan memberikan ciri-ciri. Kalaulah umpamanya dalam bentuk naskah seperti buku yang sekarang ini, kita membuka naskah ya, dari buku. Tetapi kalau umpamanya dalam lontar, itu tentu saja tidak ada jilidnya. Nah, maka nah, di mana posisi aksara? Jadi aksara itu tampak dalam bahan. Nah, disinilah ketika kita membuka buku, maka di situ ada tulisan. Apa makna tulisan? Jadi dalam komponen naskah, tulisan itu ada dalam lapisan ketiga. Lapisan kedua, bahan, lalu tulisan. Dalam dunia ilmu, khusus biologi, tulisan itu sangat diartikan sebagai gambar. Ya. Ada gambar ilustrasi, gambar orang, gambar gunung, gambar dan sebagainya yang kita kenal. Ya, sekarang itu lukisan. Tetapi jangan lupa bahwa ada juga gambar bunyi-bunyi bahasa, maka disebut aksara. Jadi aksara merupakan bagian dari tulisan, dan fungsi aksara adalah menggambar bunyi-bunyi bahasa. Di dunia ini kita kenal ya secara paleografi 3 tipe aksara. Ada yang logosilabi, 1 gambar 1 kata. Ada silabi, 1 gambar 1 suku kata. Dan fonemi, 1 gambar 1 bunyi. Mana sekarang kita hidup dalam aksara yang fonemi, yaitu Latin. Dan sebagainya. Sehingga ABCD itu fonemi. Itu huruf-huruf dari Latin, dari Eropa. Sementara aksara-aksara kita di Nusantara khususnya, umumnya aksara-aksara tradisional itu silabi. Maka biasanya kagangan atau kegeni atau yang dikenal di Jawa itu hanacaraka, konocoroko, betocoroko, bodjaya. Saya itu ya saya teringat kepada kisah wisata. Ya, hanacaraka dan Asalala ada ya 2 tokoh ya yang sama-sama diamanati oleh raja, dan begitu setianya maka titiplah. Nah ini sedikit ya, itu yang di Jawa itu hanacaraka itu katanya lahir dari situ. Tetapi menurut penelitian paleografi sebenarnya ya tidak ada kaitannya, tapi ini menggambarkan awal mula ya, kisah Adi Saka
tersebut biasanya jadi teringat pada situasi sekarang. Ibarat ya kekisruhan sekarang antara di DKI ya legislatif dengan eksekutif. Dua-duanya mengemban amanat rakyat. Akhirnya itu Polri dengan KPK. Itu ingat ya bagi saya itu bagaimana siapa sekarang sedang ribut. Nah, kembali lagi ya, aksara kita termasuk aksara Basewa dan banyak ya, ini tipe-tipe kerinci ya, itu aksara silabi. Lalu apa fungsi aksara? Nah disinilah fungsi aksara adalah ya, membungkus bahasa. Maka bagaimana mungkin kita tahu bahwa dulu nenek moyang kita pernah dialog dengan bahasa yang bagaimana? Nah aksara inilah, jasa aksara inilah kita tahu ada aksara Sunda, bahasa Sunda kuno, bahasa Jawa kuno, Melayu kuno, Sanskerta dan sebagainya. Inilah kaitannya ya, keterkaitannya kok temanya memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Pembicaraan aksara ada. Jadi karena jasa aksara itu kita menemukan bunyi-bunyi bahasa Proto, bunyi-bunyi bahasa Purba. Demikian cerita para Hyana. Sang Resi Guru Mangyuga Raja Putra. Raja Putra disebut Sang Kandiawan lawan Sang Kandiawati. Bahasa naon kang cenah teh? Desanya kayu ikan acara nalami riwan dari kita kunang daya tahu medal sarasana terurus mami bahasa kuno, bahasa Sunda kuno. Dari mana membunyikan itu? Disitulah yaitu paleografi aksara dasar. Jadi bahwa bahasa itu ada, bukan tiba-tiba muncul. Makanya PBB konsensus bahasa. Ada yang bilang, ada yang survei, ada yang sedang sakit. Makanya kemarin saya pernah sekali merintih ketika di sini ada yang pidato bukan hanya berbahasa Sunda, tetapi bahasa Rusia. Itu termasuk bahasa internasional. Bukan hanya bahasa Jawa, bahasa Sunda yang namanya bahasa ibu. Tapi di mana kita lahir, sejak awal kita makan dan dikenalkan dengan bahasa itu di dunia barat. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan pidato itu pokoknya di sini kalau ada orang kata mahasiswa orang Bugis kelak pidato di sini dengan bahasa kalian masing-masing. Nanti insya Allah fasilitasi. Kembali lagi ke aksara. Jadi di mana posisi aksara? Nah, ini komponen-komponennya bahwa aksara ada dalam lapisan kedua dari alat tulis. Maka aksara mereka bahasa. Itu jasa aksara itu. Bahasa membungkus teks. Teks itu apa? Tadi yang saya katakan itu bahasa. Di dalam bahasa ada teks, maka itu teks itu sifat abadi teks itu. Ya, selagi manusia ada teks akan ada. Contoh misalnya kita uji, ya kalau misalkan ya Quran bahasa Arab tidak ada, tapi ya Bismillah, kayak juga asmani Allah membawa sama asih, Bismillahirrahmanirrahim itu bahasa Arab. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih itu bahasa Indonesia. Mana lahirnya yang dibungkus oleh bahasa itu? Inilah ya, makanya teks dari sisi filologi dan aksara dan abadi. Nah, inilah kira-kira ya pemetaan di mana posisi aksara dan apa gunanya aksara. Jadi aksara itu fungsinya jasanya mereka bunyi bahasa dan bahasa membungkus teks. Nah, selanjutnya ya, ingin saya kemukakan bahwa berbicara tentang aksara ya, ini sesungguhnya ya saya ingin sebentar ada dasar hukumnya negara melindungi ya. Dulu ya tahun ini saya
Inilah yang menjadi dasar pergerakan ya seluruh etnis untuk mulai mengidentifikasi aksara-aksara daerah, yaitu keputusan Presiden nomor 082/B 1991 tanggal 24 Juni tahun 91. Maka ini zaman masa pemerintahan atau rezim Pak Harto sudah ada melalui Mensesnek. Pada saat itu semua ya etnis di daerah didatangi dan termasuk ke Jawa Barat khususnya. Pada saat itu kebetulan wakil gubernur Pak Zulkarnain, saya hadir di situ. Barangkali di sana ada aksara karena pemerintah akan membuatkan komputerisasi aksara. Pada saat ini belum ada atau komputer juga masih jarang-jarang. Ya, sunnah termasuk yang sudah ditargetkan. Maka terjadilah itu yang melatar belakangi di sini pada bulan Maret 20 tahun yang lalu diadakan seminar tentang aksara Sunda. Jasa PSBJ Subarno. Terima kasih PSBJ Jepang. Jadi ini kalau Sularna ya keluarlah Perdu. Nah, jadi sekarang di mana yang memiliki aksara ada landasan hukumnya. Saya ingin kembali ya sedikit ya mengulas tentang hubungan aksara, kerabatan aksara. Nah, oke. Hampir yang disebut aksara-aksara tradisional di Nusantara itu merupakan atau mengacu kepada tipe-tipe aksara di India. Ini pada awal-awal abad ke-10. Kenapa ke India? Karena pada saat itu pusat kebudayaan ya awal-awal abad Masehi adalah India. Maka perlu saya ingatkan bahwa berbicara tentang aksara ada dua istilah atau terminologi yang penting. Pertama, tipe aksara, yang kedua, model aksara. Kalau tipe aksara bicara mengenai masalah gen aksara, hampir aksara-aksara tradisional Nusantara mengacu kepada tipe-tipe aksara India. Ada Pallava atau Nagari, India Selatan atau India Utara. Nah tadi hampir ya Sunda itu dengan aksara-aksara Sumateranya itu mengacu kepada aksara-aksara Nagari yang kunci, sementara Pallava itu Ika, Selatan Jawa itu Ika. Nah, disinilah jadi belajar aksara harus tahu dulu istilah tipe, lalu model. Kalau model ibaratnya ejaan, kita menulis dengan Latin awal-awal alphabet. Setelah itu ya ganti dengan ejaan Swandi atau Republik. Setelah itu diganti lagi dengan ejaan yang disempurnakan, ya, dan seterusnya. Ya, nah inilah keduanya. Jadi kita itu di Nusantara, kan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi termasuk, ya. Nah inilah tipe-tipe aksara. Nah, kita bisa melihat ya kemunculan aksara Sunda di tata Sunda. Nah, ada Sunda itu sejak tahun 400 Masehi, 450. Itu Cianjur Kereta, prasasti tubuh itu buktinya. Di Sunda ada aksara, tapi itu masih aksara Pallava. Belum aksara Sunda. Cuma yang perlu disimak sekarang bahwa nenek moyang kita etnis Sunda punya aksara, etnis Nusantara punya aksara. Bukan atas dasar ya seenaknya saja. Tentu saja karena kita saat itu ilmu adalah di India, maka segala itu banyak yang kuliah sekarang di India. Ada koreografi, ilmu tata negara sehingga kerajaan berkembang di kita, ilmu segala macam ya termasuk aksara. Jadi kalau lagi kita di Sunda, di Jawa ada aksara itu hasil tahu intelektual. Nah, ini sebagai bukti apa yang tadi Pak Rahmat katakan, ini model-model aksara Pallava. Nah, ini berkurang. Tapi paling tidak ya ini mungkin terlalu panjang. Nah ini bukti bahwa di Sunda abad ke-5 sudah ada tulisan. Sekalipun mungkin tidak menutup kemungkinan awal abad ke-1 berarti sudah ada. Ini aksaranya Pallava.
belum sudah. Kalau dibunyikan bahasanya juga saya baca. Kalau dibaca ini 4 baris bermetode. Wikran kasawan kape. Sri Mata Purnawarna. Taruma Nagara Berasa. Wisnu Rifa pada buaya. Itu bahasanya sangat mudah. Karena ini bahasa sangat sempurna. Bukan berarti pada saat itu tidak ada